Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan kami dari kelompok 1C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan yang tepat sebagai upaya peningkatan conception rate pada sapi perah. Next. Ada saya sendiri, Edo Rival Kurniawan, kemudian ada Sharon Rafa Kairani, Agistapus Pakirana, Lintang Wening Safinatul Jana, Hafiz Ikram Muzaffar, Framesti Hikmah Fadilah, Muhammad Irfan Fauzi, dan Hafiza Salsabila. Kemudian ada pendahuluan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, silahkan. Selanjutnya ada pendahuluan, sapi perah memiliki peranan penting dalam menyediakan susu nasional, sehingga efisiensi reproduksi menjadi faktor utama keberhasilan usaha peternakan. Salah satu indikator reproduksi yang penting adalah conception rate, yaitu tingkatan keberhasilan kebuntingan setelah inseminasi buatan pertama. Nilai CR yang ideal itu berkisar 60-70%. Namun pada beberapa peternakan rakyat di Indonesia masih tergolong meningkatnya service per conception. Rendahnya CR dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pakan dan nutrisi yang kurang seimbang, kondisi tubuh ternak yang rendah, gangguan reproduksi, ketepatan deteksi birahi, waktu inseminasi, kualitas semen, keterampilan inseminator, serta manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa sih yang dimaksud dengan conception rate, dengan bagaimana peran rendahnya conception rate dan dalam efisiensi reproduksi sapi perah. Terus yang kedua itu ada faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya conception rate pada sapi perah. Yang ketiga itu apa saja teknologi reproduksi yang ada dan bagaimana teknologi tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan conception rate pada sapi perah. Dan yang terakhir ada bagaimana implementasi penerapan solusi peningkatan conception rate pada peternakan sapi perah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Conception rate rendah pada peternak sapi perah di Indonesia dapat terselesaikan. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Untuk masalah ini, conception rate merupakan persentase kebuntingan pada inseminasi pertama. Nilai CR ideal menurut Fadil et al. Pada tahun 2017 yaitu sebesar 65-75%. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan permasalahan CR yang rendah. Contohnya pada sapi perah di Lampung yang hanya 44,30%, lalu di HPT Baturaden mencapai 47,68%. Nah, dampak dari CR yang rendah ini yang pertama adalah jarak beranak lebih panjang, kemudian produksi susu menurun, lalu biaya pemeliharaan meningkat. Penyebab utamanya yaitu nutrisi tidak seimbang, manajemen reproduksi yang kurang optimal, lalu faktor genetik dan kualitas semen dan lingkungan, serta stres panas. Karena masalah ini, diperlukan solusi penerapan teknologi reproduksi untuk meningkatkan efisiensi Lalu di sini ada analisa penyebabnya, yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Conception rate yang rendah dapat disebabkan oleh faktor manajemen, kesehatan reproduksi maupun lingkungan pemeliharaan. Peternak biasanya mengalami kerugian karena jarak beranak menjadi lebih panjang dan biaya produksi meningkat. Lalu kondisi tubuh sapi yang terlalu kurus atau terlalu gemuk dapat mengganggu keseimbangan hormon reproduksi. Penyakit reproduksi seperti endometritis dan gangguan uterus lainnya juga sering menjadi faktor penyebab kegagalan kebuntingan. Lalu yang kedua, ada upaya peningkatan conception rate pada sapi perah. Upaya peningkatan conception rate pada sapi perah perlu dilakukan seluruh pemberian pakan yang berkualitas dan serta pakan yang mengandung nutrisi yang seimbang sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh dan fungsi reproduksi sapi sesuai dengan Najwan et al. 2012. Selanjutnya ada perencanaan solusi teknologi reproduksi.
Teknologi inseminasi buatan atau IB digunakan untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi dan kualitas genetik ternak melalui penggunaan semen pejantan unggul. Keberhasilan IB dipengaruhi oleh kualitas semen, kesehatan ternak, keterampilan inseminator, serta ketepatan waktu saat ternak mengalami birahi. Penerapan IB itu perlu didukung dengan pakan yang cukup, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pemahaman peternak agar hasil reproduksi ternak menjadi lebih optimal. Next. Oke, selanjutnya di sini ada simulasi implementasi. Ini dapat dilakukan pada peternakan sapi perah rakyat dengan jumlah 20 ekor sapi laktasi. Dan permasalahan utama yang ditemukan itu conception rate atau CR yang masih rendah sekitar 45%, sehingga banyak terjadi repeat breeder dan calving interval menjadi lebih panjang. Kondisi ini disebabkan oleh deteksi estrus yang kurang akurat, kualitas pakan yang belum optimal, serta waktu pelaksanaan inseminasi buatan yang kurang tepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan penerapan teknologi inseminasi buatan atau IB yang disertai perbaikan manajemen reproduksi dan pemeliharaan ternak. Implementasi dilakukan melalui pengamatan estrus 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, agar tanda birahi lebih mudah terdeteksi. Pelaksanaan IB menggunakan prinsip AMPM rule, yaitu apabila sapi terdeteksi birahi pada pagi hari, maka inseminasi dilakukan pada sore hari. Maka kalau misal birahinya terdeteksi sore hari, maka inseminasi dilakukan pagi harinya. Prinsip ini digunakan agar waktu inseminasi sesuai dengan waktu ovulasi sehingga peluang terjadinya pembuahan lebih tinggi. Selain itu, digunakan semen beku dari pejantan unggul dengan kualitas spermatozoa yang baik dan dilakukan towing pada suhu 37 derajat Celcius selama 30-45 detik agar spermatozoa tetap hidup dan motilitasnya optimal saat diinseminasikan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa konsepsi meningkat dari sekitar 45% menjadi 65% karena deteksi estrus menjadi lebih tepat dan waktu inseminasi lebih sesuai dengan perbaikan kualitas pakan juga membantu memperbaiki kondisi tubuh dan fungsi reproduksi ternak sehingga peluang kebuntingan meningkat. Kasus repeat breeder menurun karena keberhasilan kebuntingan pada inseminasi pertama menjadi lebih tinggi, sehingga jumlah inseminasi berulang dapat dikurangi dan dampaknya efisiensi reproduksi meningkat dan produksi susu menjadi lebih optimal. Next. Selanjutnya ada studi kasus nyata lapangan, lokasinya di Kecamatan Nganteng, Malang pada tahun 2024. Populasinya ada 72.217 ekor, sampelnya diambil 10 ekor sapi FH. Sumber datanya melalui wawancara dan kartu IB. Hasil perhitungannya, conception rate-nya bernilai 49,16%, yaitu statusnya rendah. Jadi dari 100 ekor yang diinseminasi, hanya kurang lebih 49 ekor yang bunting. Faktor penyebab dan solusinya itu kesuburan betina. Nah, kesuburan betina itu perlu rutin kontrol kesehatan oleh peternak dan dokter hewan. Untuk kesuburan jantan itu melalui kualitas semen yang merupakan tanggung jawab dari BIB, serta ada teknik IB yang dapat dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi inseminator. Kemudian ada kesimpulan, jadi dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman terkait penyebabnya bagaimana, terus perancangan solusinya bagaimana, dan implementasinya bagaimana, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi inseminasi buatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan conception rate yang didukung dengan manajemen reproduksi serta pemeliharaan yang baik. Keberhasilan IB dipengaruhi oleh ketepatan waktu inseminasi, kualitas semen, beku, keterampilan inseminator, dan kondisi kesehatan reproduksi ternak. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami 1C, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.